warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal dari prodi kimia industri atau kimia teknik untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester di semester 3 ini. Untuk mempersingkat waktu, kita akan menjelaskan beberapa soal. Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Jelaskan prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin. Prinsip dasar pemisahan produk minyak bumi sehingga dapat diperoleh produk akhir berupa aftur, bensin, dan lilin ialah dengan menggunakan metode destilasi. Dalam metode destilasi ini, awalnya minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam yang berbentuk cairan kental dan berbau. Minyak bumi ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung, jadi minyak ini masih alami, masih belum terkontaminasi dengan bahan lainnya. Intinya ini masih belum diproses atau diolah. Oleh karena itu perlu dilakukan pemurnian dengan destilasi bertingkat, yakni dengan memisahkan komponen-komponen campuran berdasarkan pada titik-titik sehingga diperoleh komponen atau kelompok komponen dalam rentang titik-titik tertentu yang kemudian dapat diperoleh produk berupa aftur, bensin, dan lilin. Jadi ini berdasarkan titik-titik dari masing-masing aftur, bensin, dan lilin ini berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Misalkan ada yang titik-titiknya, misalkan aftur itu kan bahan bakar dari pesawat terbang, misalkan 10%, dan bensin itu 25%, sedangkan lilin 35%. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan reaksi saponifikasi dalam pembuatan sabun. Apa itu reaksi saponifikasi? Reaksi saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat, misalnya NaOH, seperti sabun utamanya yang mengandung C12 dan C16. Selain itu juga mengandung asam karboksilat. Sabun dibuat dari proses saponifikasi lemak hewan atau yang disebut dengan tallow. Reaksi saponifikasi tidak lain adalah hidrolisis basa suatu eter dengan alkali. Range atom C mempengaruhi sifat-sifat sabun dengan kelarutan, proses emulsi, dan pembasahan. Sabun terdiri dari 95% sabun aktif dan sisanya adalah air, gliserin, garam, dan kemurnian lainnya. Reaksi kimia dari sabun yaitu berupa dengan rumus kimianya C3H5 dalam kurung OOCR 3 ditambah NaOH A C3H5 dalam kurung OH3 ditambah C6A OOCR. C3H5OOCR3 ini berupa lemak. Dalam rumus kimianya yaitu lemak, untuk lemak sedangkan untuk basa kuat yaitu NaOH. Sedangkan untuk gliserol C3H5OH3. Sedangkan untuk sabun 3NaOOCR. Sekian untuk pembahasan yang nomor 2. Baik, langsung saja kita lanjut ke soal yang nomor 3.
di soal yang nomor 3 ini, dalam proses pengangkutan minyak mentah seringkali terjadi kebocoran sehingga sebagian minyak mentah tumpah ke permukaan laut. Jadi jelaskan pengaruh hal tersebut terhadap kadar oksigen dalam air laut dan bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama, pengaruh kadar oksigen dalam air laut, yaitu dapat menurunkan produksi ikan hingga kematian yang diakibatkan toksisitas subletal hingga toksisitas letal. Jadi pengaruh kadar oksigen ini bisa membuat ikan mati akibat oleh toksisitas tersebut. Secara tidak langsung menyebabkan pencemaran air laut yang dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Jadi intinya keseimbangan di dasar laut akan terpengaruhi oleh kebocoran ini akibat pengaruh kadar oksigen di air laut ini, mengganggu kehidupan di dasar laut. Sedangkan untuk penanggulangannya yaitu bisa dilakukan dengan cara penyisian secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorben. Upaya yang lebih strategis adalah tindakan preventif atau tindakan yang utama untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan tumpahan minyak itu sendiri. Jadi itu tergantung dari masing-masing individunya, bagaimana untuk cara yang cepat dan tepat agar tidak terjadi yang sedemikian rupa yang mengganggu ekosistem yang ada di laut. Sekian dan terima kasih. Baik, langsung saja kita lanjut yang ke soal nomor 4. Sebutkan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik serta jelaskan reaksi kimia fermentasi pupuk organik tersebut. Jawabannya yaitu gas-gas hasil fermentasi pupuk organik sebagai berikut, yaitu gas 1, gas metan, atau dengan rumus kimianya yaitu CH4. Yang kedua, gas karbon dioksida dengan rumus kimia CO2. Ini merupakan gas-gas hasil fermentasi pupuk organik yang digunakan. Sedangkan reaksi kimia fermentasi pupuk organik menggunakan proses fermentasi yang mana perubahan enzimatik secara anaerob. Anaerob yaitu menggunakan tanpa udara atau tanpa oksigen dari suatu senyawa organik dan menjadi produk organik yang lebih sederhana. Itu merupakan penjelasan singkat dari soal yang nomor 4 ini. Baik, kita langsung saja ke soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini, mengapa minyak sawit dapat diubah menjadi produk bahan bakar? Jelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Langsung saja kita akan menjawabnya, yaitu minyak sawit dapat diubah menjadi bahan bakar sebab Indonesia terus melakukan upaya untuk menciptakan sumber energi baru yang ramah lingkungan. Mengapa Indonesia ingin menciptakan sumber energi baru? Kemungkinan sumber daya alamnya kan digunakan terus-menerus sehingga sumber daya alamnya terkuras dan akhirnya menipis dan hampir punah, sehingga
pemerintah Indonesia menciptakan sebuah sumber energi baru atau ingin menciptakannya yang ramah lingkungan serta tidak merusak lingkungan dan juga hemat energi dan positif lainnya, sehingga ditemukannya minyak sawit ini agar dapat berubah menjadi bahan bakar dengan menggabungkan sumber bahan bakar alami dengan sumber bahan bakar fosil. Sumber bahan bakar fosil ini misalnya dari manusia purba atau dinosaurus atau manusia zaman dahulu, yang utamanya yaitu dari seperti dinosaurus, untuk diproses dalam kilang sehingga menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan berdasarkan kemiripan reaksi kimianya. Pencampuran langsung CPO atau dalam bahasa Inggris crude palm oil dengan bahan bakar fosil dikilang secara teknis yang lebih sempurna atau yang lebih efisien, yang lebih baik dan praktis dengan proses kimia, sehingga menghasilkan bahan bakar bensin dengan kualitas yang lebih tinggi karena nilai oktan mengalami peningkatan. Sekian pembahasan dari beberapa soal materi kimia teknik atau kimia industri untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang tidak jelas dan tidak dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.